Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ingin ke Pak Jasra. Tadi Mbak Iva menjelaskan gitu, jangan sampai sudah diberikan cuti yang sangat panjang gitu ya, dari 30 hari hingga maksimal 60 hari, tetapi menjadi sia-sia gitu. Peran ayah tidak ada juga gitu, walaupun ayah berada di rumah, tapi main gadget. Nah, pengawasan akan seperti apa ya, supaya tidak jadi sia-sia? Bazir gitu ya? Benar. Kita punya pengalaman selama COVID itu kan bekerja di rumah kan, online gitu ya. Full gadget juga tapi kan. Gadget gitu ya. Nah, saya kira instrumen itu kan bisa dipakai ya. Makanya tadi peraturan ini kan harus ada semacam pedoman. Karena tadi kata Mbak Iva kan banyak orang tua yang nggak siap menjadi orang tua gitu, atau menjadi ayah gitu ya. Nah, saya kira dengan pedoman itulah nanti akan dia harus melakukan apa gitu ya. Misalnya ketika di periode 60 hari itu gitu ya, sebelum melahirkan itu dia harus melakukan apa ya, misalnya melakukan screening, menemani istrinya untuk melakukan screening ke layanan kesehatan gitu ya, kemudian apalagi gitu ya, apalagi, dan pasca melahirkan seperti apa, dan termasuk juga misalnya jika kelahiran itu anaknya meninggal dunia gitu ya, dia harus melakukan apa gitu ya. Nah, jadi saya kira pedoman itu penting gitu, terutama keluarga-keluarga yang tidak siap untuk katakanlah menjadi ayah tadi, itu satu. Nah, kemudian kedua, tentu dia juga melaporkan juga gitu ya kepada atasannya terkait apa yang dia lakukan gitu ya, sehingga nanti saya membayangkan ada desk evaluasi terkait ini, sehingga kita melihat pembangunan terkait keluarga itu nyambung gitu, tidak hanya intervensinya ketika cuti ayah katakan 60 hari saja, tapi setelah itu negara harus melakukan apa gitu ya. Jadi tidak segmentik ketika ketika ibu hamil dan melahirkan saja, tapi memang betul ini adalah pembangunan atau sistem perlindungan anak yang terintegrasi gitu ya. Dan semua pihak tadi ya, keluarga itu berperan, dan perannya itu ada laporannya gitu ya. Saya membayangkan seperti itu ya, sehingga kita bisa kontrol gitu ya. Nah, apakah nanti KPAI tentu lembaga yang melakukan pengawasan juga tentu akan terlibat untuk melihat bagaimana apakah program ini efektif, atau jangan-jangan tadi gitu ya, para ayah mengambil kegiatan lain gitu, tidak hadir baik secara fisik maupun psikis terkait anak yang lahir ini. Oke, tapi saya membayangkannya gini Pak Jasra, dengan panduan-panduan tadi Pak Jasra sampaikan gitu, dari ketika dikasih cuti panjang ya oke lah, senang begitu ya, tapi ketika harus mengisi lagi hal administratif gitu, repot banget sih, ini kan anak saya gitu, saya juga udah pasti kok bertanggung jawab gitu. Dan mungkin setiap orang kan pasti tidak akan mungkin sama ya pemikirannya gitu. Ada semangat-semangat yang tadi Pak Jasra sampaikan, pembangunan keluarga yang harus terintegrasi, ya kita sepakat itu. Tapi dalam pengaplikasiannya apakah akan semudah itu gitu loh Pak Jasra? Benar-benar. Ya, jadi ini memang tantangan ya, wilayah privat ini menjadi tantangan kita gitu ya. Tapi itu dipastikan dengan intervensi, karena cuti ayah dalam tanggungan negara ini kan betul-betul efektif. Jangan sampai kita begitu besar mengeluarkan sumber daya termasuk juga uang gitu ya, tapi tidak efektif terkait tumbuh kembang anak kita. Nah, maka ini tentu harus dipikirkan. Ini kan salah satu model ya, mungkin ada model lain gitu ya. Ya, karena tadi menjawab soal kesiapan seorang ayah, apalagi ini keluarga baru ya. Dalam kajian KPAI dari 13.000 keluarga yang kita survei tahun 2020 terkait pengasuhan selama COVID-19, itu yang paling banyak berperan itu adalah ibu gitu ya. Padahal bapak ada di rumah itu gitu ya, dan bekerja di rumah gitu ya. Misalnya soal pendampingan belajar daring gitu ya, mengerjakan PR dan seterusnya, itu adalah peran ibu yang paling banyak. Dan ternyata kita lihat lebih jauh lagi, dari 13.000 keluarga ini hampir 60% tidak tahu bagaimana cara mengasuh anak secara baik, tidak terpapar bagaimana parenting yang disampaikan oleh Mbak Iva tadi gitu ya. Nah, ini memang satu tantangan yang tidak mudah gitu ya. Tapi dengan intervensi seperti cuti ayah ini, kita setidaknya ada progres memastikan bagaimana setiap anak yang lahir, selama ini kita mengenal ada gizi seimbang, sekarang ada pengasuhan seimbang. Keterlibatan ayah penting, keterlibatan ibu penting. Kedua karakter ini sangat penting untuk tumbuh kembang anak kita di masa depan. Oke, bayangan saya sih ketika tadi Pak Jasra menyampaikan itu menjadi model begitu ya. Ketika parenting gitu, orang tua baru kan, gini, kita tidak punya akses untuk mencari ilmu parenting yang baik dan benar itu yang mana?
Benar. Artinya gini, kita harus mencari sendiri, mandiri kan gitu. Nah negara perlu juga tidak memfasilitasi itu loh Mbak Iva gitu. Terutama misalnya mereka-mereka yang baru mau menikah, kemudian gimana sih cara parenting yang benar? Dikasih gitu. sosialisasi gitu ya? Iya gitu ya? Mungkin terus kalau misalnya anaknya baru ngelahirin, istrinya baru melahirkan, mengganti popok, memandikan dan lain sebagainya, kan tidak semua orang punya akses itu gitu loh Mbak Iva. Perlu nggak negara juga hadir di situ? Oke, sangat perlu Mas. Jadi sekarang malah justru ada beberapa perusahaan yang sudah menggunakan memanggil ahli-ahli parenting untuk masuk ke kantornya untuk mengedukasi baik ibu maupun bapak dan pasangan, sehingga komunikasi pasangannya juga bagus. Jadi misalnya nih, minggu ini ibu-ibu aja, minggu depan bapak-bapak aja, mereka mengungkapkan perasaannya, apa yang mereka takutkan, apa yang mereka khawatirkan, apa yang menjadi fokus dalam kehidupannya. Nanti ada pertemuan di mana si ibu itu dihadirkan juga gitu. Jadi komunikasi pasangannya juga bagus gitu ya. Karena apa? Karena ini adalah tanggung jawab mereka kan. Karena mereka ketika mau punya anak, mereka berdoanya minta ampun gitu ya. Tapi ketika mereka melakukan pengasuhan dan sampai mengembalikan kepada Yang Maha Kuasa, harusnya lebih bagus dong. Tapi nyatanya kan hari-hari sekarang ini ayah ada tapi tiada gitu ya. Ada di rumah ayahnya tapi tidak hadir dalam keluarga itu. Sehingga kemungkinan hasil dari anak yang kehilangan pengasuhan ayah ini menjadi semakin besar tingkat delinkuensinya, tingkat penyimpangannya itu. Nah, kenapa tingkat delinkuensi ini semakin banyak? Karena 4 hal ini yang tidak dilakukan. Yang pertama aturan, yang kedua sosialisasi, yang ketiga fasilitasi, yang keempat sanksi. Aturan sudah jelas ini mau dibuat, sosialisasi juga pasti disosialisasikan. Hanya masyarakat mau mendengar atau enggak, kaget atau enggak. Pastinya kaget ya, segala sesuatu kalau baru itu pasti kaget. Pasti responnya ada yang positif, ada yang negatif gitu ya. Bahkan kemarin aja harusnya kita berterima kasih dengan peristiwa pesawat kemarin itu kan membuat ini menjadi semakin matang. Oh, yang gitu pilotnya tertidur karena harus membantu istrinya. Iya, betul. Padahal kalau kita lihat itu adalah suatu tanggung jawab sebagai seorang ayah, sebagai seorang laki, ya kan, sebagai seorang suami, itu kan keren. Tapi banyaknya dari para yang komen itu, para komentator atau netizen itu menyampaikan bahwa dia kan kaya, kenapa dia tidak menyewa neni gitu, atau babysitter gitu. Padahal tugas pengasuhan itu adalah ibu dan bapaknya gitu ya. Karena bondingnya itu kan harus dengan dilakukan secara nyata. Dan insting seorang bapak itu harus dilatih dari anaknya itu lahir sampai dia besar. Dan harus dipelihara. Pemeliharanya bagaimana? Harus dengan interaksi yang kuat dengan anaknya. Terus membentuk anak itu menjadi baik itu dengan karakter bapaknya yang diperbaiki pula gitu loh. Sehingga memperbaiki keluarga itu memperbaiki semuanya. Bukan mengasuh anak, tapi memperbaiki perilaku ayah dan ibu karena mereka adalah panutan dari anak-anak. Mbak Iva, dari permasalahan yang Mbak Iva sering tangani gitu, yang mendengar juga, sebenarnya yang dibutuhkan itu peran ayah yang seperti apa gitu? Peran ayah yang dibutuhkan anak-anak itu menurut hasil di lapangan, ayah yang asik. Ayah yang rekreasi ke dunia anak, mendengarkan anak ngomong, nggak memotong anaknya ngomong, nggak sok tahu gitu. Jadi kalau anaknya kayak temen aja berusaha gitu. Pun ketika anak menyampaikan sesuatu yang menakutkan bagi kita, misalnya, ayah tadi teman aku ngajak aku ngerokok dong gitu ya. Bisa jadi ayahnya gini, kamu jadi apa gitu. Tapi kalau ayah yang asik dia akan bilang, oh ya, terus kamu ngerokok nggak? Seru nggak? Awalnya kan ayah akan menjadi kaget dengan perilaku seperti itu. Tapi ketika anak sampai bisa menyampaikan sesuatu yang buruk terhadap orang tuanya, berarti kan secure. Satu poin, ketika anak bisa menyampaikan dengan baik, kita tahu isi kepala anak itu. Karena begini Mas, Mbak ya, sebetulnya kita kehilangan anak itu bukan jauhnya kita secara fisik. Tapi ketika anak deket tapi kita nggak tahu isi kepalanya, kita kehilangan anak itu, gitu ya. Jadi kita juga nggak tahu isi kepala ayahnya apa. Itulah yang disebut dengan ayah ada tapi tiada. Menarik ya, ini ilmunya banyak banget nih. Saya seperti tertampar sebagai seorang ayah. Mbak Iva, makasih. Pak Jasra juga terima kasih ya. Ini menjadi mungkin menjadi model awal yang bisa diapresiasi dan juga bisa diaplikasikan di berbagai sektor. Jadi harapannya kan tidak hanya pada ASN saja gitu.